Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibanding diriku. Jadi kata Ibu Alqamah melapor kepada Rasulullah, dia tidak menyenangkan hatiku atau menyakiti hatiku. Karena apa? Dia lebih memperhatikan khalifah. Kan? Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah masih memberikan karunia rahmat, kesehatan kepada kita sekalian hingga kita bisa terus bersua melalui channel ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Jadi seluruh amalan Alqamah ini nyaris sempurna. Semua kebaikan-kebaikan dia lakukan. Amal ibadah dia tunaikan. Suatu ketika dia sakit keras. Maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah. Jadi begitu dia sakit keras, istrinya mengutus utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau keadaan Alqamah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk mendatangi beliau. Sebagaimana sabdanya, pergilah ke rumah Alqamah dan talkinkanlah untuk mengucapkan La ilaha illallah. Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya, ternyata Alqamah dalam keadaan nazar, maka bersegeralah mereka menalkinkan. Namun ternyata lisan Alqamah, ucapan bibir Alqamah ketika dituntun oleh utusan Rasulullah Bilal bin Rabah, lisannya tak terucap. Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu tidak terucap. Akhirnya ketiga utusan yang menemui Alqamah ini langsung memberikan laporan kepada Rasulullah, menceritakan kejadiannya. Karena tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka Rasulullah balik bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Kemudian ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemui ibunya. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah kepadaku. Tapi sekiranya ibunya ini tidak mampu berjalan dan tak bisa lagi menemui aku, maka aku akan ke sana, kata Rasulullah kepada utusan ini.
Tatkala utusan itu sudah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah, kata sang ibu Alqamah, sayalah yang paling pantas untuk menemui Rasulullah SAW. Padahal dia sudah dalam keadaan tua renta, dalam keadaan sudah sangat lanjut usia. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasul pun menjawab salamnya. Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, kata Rasulullah, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah." Jadi Rasulullah mulai berbicara dengan ibu Alqamah, menanyakan dan meminta kejujuran ibu Alqamah untuk menjawab pertanyaan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya dengan harapan bahwa ibu Alqamah ini memberikan jawaban yang jujur. Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dia senang bersedekah, hampir semua kebaikan-kebaikan," kata sang ibu, ini Alqamah lakukan. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa perasaanmu padanya?" Dia menjawab, "Saya marah." "Kenapa?" kata Rasulullah. "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibanding diriku." Jadi kata ibu Alqamah melapor kepada Rasulullah, dia tidak menyenangkan hatiku atau menyakiti hatiku. Karena apa? Dia lebih memperhatikan istrinya ketimbang aku, kata sang ibu. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Summa na'udzubillah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu ada orang melebihkan perhatian, kasih sayang istrinya ketimbang ibunya sendiri, maka Alqamah memberikan gambaran kepada kita, terhambat lisannya untuk mengucapkan kalimat syahadah. Maka kata Rasulullah, saya akan membakar. Jadi Rasulullah itu begitu mendengar cerita sang ibu bahwa dia melebihkan istrinya ketimbang dirinya, lalu Bilal bin Rabah beserta yang lain disuruh mengumpulkan kayu bakar. Kata si ibu, "Untuk apa kayu bakar itu? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat?" "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Jadi kata Rasulullah, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Lalu kata sang ibu, "Saya tidak kuat, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku." Maka Rasul menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih lenggang, lebih menyakitkan, lebih mengenaskan. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Salat, puasa dan sedekahnya tidak memberikan manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya." Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, salat, zakat, puasa sudah melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah sudah dilakukan Alqamah, tapi hanya karena menyakiti ibunya dan melebihkan perhatiannya, kasih sayangnya istrinya ketimbang ibunya, lalu kemudian ibunya sakit hati, maka dengan rasa sakit hati itulah Allah menghalangi Alqamah ketika menjelang ajalnya. Maka Rasulullah meminta kepada sang ibu untuk merelakan, untuk dia memaafkan, meridhokan. Kalau masih marah, kata Rasulullah, maka ini yang menjadi penghalang Alqamah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu
sang ibu berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir di sini, bahwa saya telah ridho pada anak saya Alqamah." Jadi dengan perkataan Rasulullah seperti itu, akhirnya sang ibu ridho, memaafkan dengan anaknya. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari hatinya, barangkali dia hanya malu kepada aku." Jadi ketika Rasulullah itu mendengar ucapan ridho daripada sang ibu, Bilal disuruh kembali menemui Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum? Jangan-jangan perkataan sang ibu Alqamah ini hanya sekedar malu di hadapanku, kata Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya ia mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia. Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani, kemudian beliau mensalatkan dan menguburkannya. Lalu dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat dan sekalian manusia, Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dikisahkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Seorang Alqamah yang ketika ingin meninggal dunia tapi terhalang mengucapkan kalimat syahadat diakibatkan ada rasa sakit hati ibunya, lalu dia marah. Dengan kemarahan ibunya ini ternyata bisa menghalangi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi ibrah bagi kita semua, agar kita jangan sampai melebihkan cinta kita. Kita boleh dan memang kita sayang mencintai istri kita, tapi jangan sampai kita melebihkan rasa cinta kita kepada istri ketimbang ibu kita sendiri. Jangan sampai dia tersakiti, jangan sampai dia kecewa, lalu kemudian marah dan tidak ridho atas diri kita. Amalan apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang sudah kita berbuat, ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa kalau ibu kita tidak ridho terhadap diri kita. Mari kita selalu berupaya untuk mencari dan mengejar ridho daripada kedua orang tua, terutama ibu. Kita menjaga hatinya, menjaga perasaannya dan membahagiakannya, karena kata Rasulullah juga, barang siapa ada kedua orang tuanya atau salah satunya saja lalu kemudian masih hidup tidak menghantarkan dirinya ke surga, maka kata Rasulullah itu merugi. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita mengabdikan diri kepada ibu kita, kepada kedua orang tua kita, agar dalam perjalanan kehidupan kita diistiqomahkan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.